Saudara-saudari, umat Sekuskupan Agung Ende yang saya kasihi, salam kasih persaudaraan. Dengan perayaan liturgi pada hari Minggu pertama masa Advent ini, kita memulai ziarah kita, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Sebuah ziarah yang meminta kita untuk merefleksikan apa makna iman kita di tengah konteks dunia hari ini. Seperti yang telah menjadi kebiasaan di Keuskupan Agung kita yang kita kasih ini, tahun ini pun saya menulis sebuah surat sebagai ajakan bagi kita semua untuk merefleksikan makna masa Advent agar menjadikan masa Advent ini sungguh berguna bagi kita sendiri dan bagi banyak orang lain. Dengan tema hari ini terlahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 11, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan masa Advent, mengisi ziarah rohani ini dengan refleksi pribadi dan refleksi bersama di komunitas-komunitas basis kita. Hari ini terlahir bagimu Juru Selamat. Sebuah ajakan yang disampaikan kepada para gembala oleh para malaikat di padang gurun. Dengan itu, para gembala bergegas mencari dan menemukan serta menyembah Sang Juru Selamat. Dan setelah itu, para gembala berubah menjadi orang-orang yang dengan penuh kegembiraan dan keyakinan mewartakan kabar sukacita ini. Hari ini terlahir bagimu Kristus Sang Juru Selamat di kota Daud. Kita dipanggil untuk juga dengan karya-karya konkret kita menjadikan keselamatan itu kenyataan hari ini bagi banyak orang. Dengannya kita hidup di tengah masyarakat, di tengah gereja kita. Dalam surat gembala yang saya kirim kepada Anda semua, saya mengajak Anda untuk terlibat dalam refleksi, dalam gerakan bersama, sesuai dengan apa yang diinspirasikan oleh Musyawarah Pastoral ke-8 Keuskupan kita. Ada 4 ajakan, ada 4 hal yang saya tekankan dalam surat gembala kali ini. Yang pertama, kita semua diajak untuk bergerak bersama, menciptakan masyarakat dan gereja yang semakin ramah anak. Maksudnya, agar kita memenuhi hak anak untuk mendapat pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Supaya anak-anak dipersiapkan dengan pendidikan yang baik demi masa depan dan layanan kesehatan untuk mengatasi stunting yang masih merupakan masalah di banyak tempat di wilayah Keuskupan Agung kita. Juga dengan ini kita diajak untuk menghentikan tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak-anak kita, agar mereka sungguh dapat menikmati masa kanak-kanak yang bahagia. Yang kedua, kita diajak untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai KUB Peduli Ibu Hamil. Agar di KUB kita ada kepekaan untuk membantu menciptakan kondisi yang baik bagi para ibu hamil sampai kelahirannya. Karena kita tahu bahwa apa yang diperlakukan terhadap ibu hamil sungguh mempengaruhi janin bayi yang dikandungnya dan juga mempengaruhi masa depan dari bayi itu. Karena itu kita harus mengurangkan atau meniadakan tindak kekerasan terhadap ibu hamil. Menjaganya, menghormatinya, turut memberikan perhatian agar proses kehamilan sampai kelahiran berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita diajak untuk bekerja sama, mencari penyelesaian bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa meresmikan pernikahan mereka menurut norma gereja. Ada banyak sekali pasangan-pasangan seperti itu di KUB kita, di lingkungan, di paroki, di keuskupan kita. Hidup dalam kondisi seperti ini mempunyai konsekuensi dampak negatif bagi keluarga itu sendiri, bagi masyarakat, dan terutama bagi anak-anak yang dilahirkan. Karena itu kita semua, terutama pasangan-pasangan yang bersangkutan, orang tua, para pemuka adat, pemerintah,
dan perangkat pastoral, kita diajak untuk memikirkan bersama penyelesaian bagi pasangan-pasangan ini agar pernikahan mereka dapat diresmikan menurut norma gereja dan dengan demikian juga menurut aturan negara. Dan yang keempat, kita semua diajak untuk melawan tindak pidana perdagangan orang, human trafficking, yang masih cukup meluas di wilayah kita. Masih terlalu sering terjadi bahwa ada orang atau kelompok orang tertentu menyalahgunakan kemiskinan orang lain. Orang datang dengan janji yang muluk-muluk, membawa orang muda, membawa anak-anak kita ke tempat rantau, tapi akhirnya menelantarkan mereka atau membiarkan mereka bekerja di tempat-tempat yang sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun. Masih cukup sering terjadi bahwa keluarga-keluarga di wilayah kita menerima peti jenazah yang dikirim dari tempat rantauan anak mereka, kekasih mereka, tanpa informasi yang jelas tentang sebab kematiannya. Kita mesti mengatakan sikap tegas terhadap para pelaku dan semua mereka yang melindungi tindak pidana perdagangan orang ini. Ini hanya dapat kita atasi sebagai sebuah gerakan bersama. Saudara-saudari, umat Sekuskupan Agung Ende yang saya kasihi, ziarah rohani kita dalam masa Advent ini merupakan masa rahmat yang hendaknya menginspirasi, mengajak kita untuk merefleksikan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk keempat kelompok yang saya sebutkan tadi. Agar bagi mereka pun juru selamat lahir, agar hari ini pun mereka dapat mengalami keselamatan yang dibawa oleh Sang Juru Selamat yang lahir untuk kita. Kiranya masa Advent kita menjadi masa untuk pendalaman iman, peneguhan harapan, dan untuk menumbuhkan kasih persaudaraan di antara kita dan dengan semua orang yang hidup bersama kita dalam masyarakat yang majemuk ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan, selamat melewati masa Advent dengan penuh kegembiraan dan harapan. Tuhan memberkati.